Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Kang, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Kang. Saya dengar dari tetangga, Akang katanya buka jasa gali sumur ya. Saya butuh buat gali sumur di pekarangan rumah saya. Kira-kira Akang bisa nggak ya? Oh ya Kang, bisa. Saya sering gali sumur. Kira-kira upahnya berapa ya? Kalau 1,5 juta gimana, Kang? Bisa, Kang? Waduh Kang, kurang. Gimana kalau 2 juta? Kebetulan istri saya mau lahiran buat nambah-nambah biaya rumah sakit. Waduh, boleh deh. Soalnya saya juga lagi butuh banget, Kang. Kalau misalnya Akang kosong sore ini, deal aja ya. Langsung ke rumah saya aja habis asar. Ya Kang, boleh. Nanti sehabis asar saya ke rumah Kang. Assalamualaikum. Kang, ini saya mau gali sumur. Waalaikumsalam. Oh, Kang yang mau gali sumur ya? Silakan Kang, langsung saja. Saya gimana bagusnya Kang saja, saya mah nurut saja. Nah, kayaknya di sini cocok nih. Gas eksekusi. Ini kotak apa ya? Aduh, jadi penasaran. Coba saya buka dulu lah. Waduh. Ini perhiasan. Apakah saya nggak salah lihat? Waduh, itu apa Kang? Ini Kang, saya nemuin harta karun. Istri saya pasti bangga ini. Loh, ini kan dari pekarangan rumah saya. Mana bisa gitu? Ini kan punya saya. Ya, nggak bisa kayak gitu dong Kang. Kan saya yang nemuin. Jadi ini ya punya saya. Ya, tapi kan ini nemunya dari halaman rumah saya. Ya punya saya. Ya gak bisa kayak gitu dong Kang. Akang juga gak akan tahu kalau gak akan saya gali. Ya udah, biar adil, kita temuin orang yang tahu hukum aja. Oke, ayo saya setuju. Ayo. Ayo, Yuk. ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Ada apa ini? Jadi kita lagi ada masalah, Ning. Iya betul. Jadi gini ceritanya. Oh, gitu. Ya udah, sini kita jelasin. Sebelum kita membahas kasus Anggi dan Cahya tadi, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa perhiasan yang tadi ditemukan, seperti kalung, cincin, dan perhiasan yang lainnya itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk pada benda. Benda termasuk pada harta kekayaan, dan hukum harta kekayaan adalah hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hak dan kewajiban tersebut timbul karena adanya hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Oh iya, kita juga harus tahu bahwa hukum harta kekayaan itu terbagi menjadi dua. Ada hukum harta kekayaan relatif atau disebut juga dengan hukum perikatan, dan ada satu lagi hukum harta kekayaan yang mutlak atau disebut juga dengan hukum kebendaan yang sedang kita bahas sekarang. Menurut pasal 499 KUH Perdata, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Isna ini, tidak kurang BW membagi penggolongan benda menjadi beberapa bagian, yaitu benda berwujud dan tak berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda habis pakai dan benda tidak habis pakai, benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan, benda harta karun dan benda bukan harta karun, benda menghasilkan dan benda tidak menghasilkan, benda bertuan dan benda tidak bertuan, dan benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Dalam kasus tadi terdapat dua macam benda,
yaitu benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud contohnya tadi, perhiasan yang ditemukan oleh cahaya. Benda berwujud dalam artiannya adalah benda yang dapat dilihat oleh panca indera. Sedangkan benda tak berwujud dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa hak. Hukum harta kekayaan relatif adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak kebendaan yang lahir karena perjanjian. Oleh karena itulah sering disebut hukum perikatan, yaitu aturan-aturan normatif yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum atau antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, yang dimaksud dari adanya benda tak berwujud berupa adanya beberapa hak yang disebutkan tadi dalam hukum perikatan dianggap sebagai objek perikatan atau disebut juga dengan prestasi. Prestasi sendiri dapat dibagikan menjadi 3. Yang pertama adalah prestasi untuk memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan barang atau membayar harga. Yang kedua, prestasi untuk berbuat sesuatu, misalkan memperbaiki barang yang rusak. Yang ketiga atau yang terakhir adalah prestasi untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak menggunakan merek dagang tertentu. Apabila kita melihat kasus Anggi dan Cahya, penyelesaian yang dapat disarankan adalah memastikan terlebih dahulu apakah harta karun yang ditemukan merupakan benda cagar budaya atau tidak. Karena jika dari hasil penelitian penemuan tersebut merupakan benda cagar budaya, berarti penemuan tersebut dikuasai oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Pasal 4 Ayat 1, sehingga harus diserahkan kepada negara. Dan Cahya sebagai penemu mendapatkan imbalan yang wajar. Dan jika pekarangan Anggi dinyatakan sebagai situs oleh pemerintah, maka Anggi akan mendapatkan ganti rugi atas tanah yang bersangkutan. Tetapi jika benda tersebut bukanlah benda cagar budaya, maka akan dikembalikan kepada penemu. Namun, karena dalam hal ini harta tersebut berada di pekarangan Anggi, maka berdasarkan pasal 587 KUH Perdata, harta tersebut haruslah dibagi 2. Oh, jadi gitu. Terus, apakah saya masih bisa mendapatkan bayaran 2 juta? Masih berhak dong, soalnya kan kalian berdua tadi terjadi suatu perikatan. Nah, kalian itu harus memenuhi, Kang Anggi harus membayar berupa upah kepada Cahya dengan catatan Cahya itu harus menyelesaikan pembuatan sumurnya. Jadi gitu. Jadi Kang Cahya tetap berhak mendapatkan 2 juta dari Kang Anggi. Oh, iya. Oke. Jadi gimana Kang? Kita sepakat nih mau bagi hasil. Sepakat. Tapi saya dapat 3/4 ya? Wah, mana bisa gitu? Bisa dong, kan istri saya mau lahiran. Alasan mulu dari tadi. Nggak dengar kata si Nengnya. Kalau akan nyelesain sumurnya, tetap saya bayar 2 juta. Udah mending ikut saya aja gali sumur. Tapi 2 juta ya? Iya, 2 juta. 2 juta. Iya, 2 juta yuk. Yuk.